Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisda Triromdini, mahasiswa Universitas Cyber Asia jurusan akuntansi. Di sini saya akan memaparkan terkait perbedaan praktik akuntansi antara sektor publik dengan sektor swasta. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester mata kuliah akuntansi sektor publik. Langsung saja ke pembahasan. Untuk yang pertama mengenai bab satu atau pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan sendiri di sini penulis mengambil beberapa poin. Yang pertama ada rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan yang selanjutnya manfaat penelitian. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini mencakup apa perbedaan antara praktik akuntansi sektor publik dengan sektor swasta, kemudian bagaimana penerapan akuntansi pada sektor publik dan sektor swasta, yang selanjutnya tantangan dan hambatan apa saja yang dialami dalam penerapan akuntansi sektor publik dan swasta. Kemudian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar dalam praktik akuntansi serta akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Yang selanjutnya untuk mengetahui penerapan akuntansi pada sektor publik dan sektor swasta, selanjutnya untuk mengetahui tantangan dan hambatan apa saja yang dialami dalam penerapan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu dapat menjadi referensi atau studi literatur untuk penelitian yang akan datang. Next, mengenai bab 2 mengenai kajian pustaka. Nah, untuk kajian pustaka sendiri, di sini penulis mengambil beberapa pembahasan. Yang pertama ada mengenai akuntansi sektor publik, yang kedua yang pertama mengenai akuntansi sektor publik dan yang selanjutnya akuntansi sektor swasta. Nah, akuntansi sektor publik sendiri lebih mengarah pada proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga non-profit yang mengelola dana publik. Nah, tujuannya adalah untuk bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk akuntabilitas dan transparansi. Contohnya diterapkan di pemerintahan pusat atau daerah, desa, yayasan, rumah sakit, LSM, hingga instansi pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk standar yang digunakan adalah SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan dengan basis aktual sebagai acuan utamanya. Nah, yang kedua mengenai akuntansi sektor swasta. Nah, untuk akuntansi sektor swasta biasanya lebih mengarah pada pencatatan dan pelaporan transaksi bisnis yang bertujuan untuk mencari laba, di mana informasi keuangan digunakan untuk membantu manajemen atau investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk standar yang digunakan adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh IAI dan sebagian besar telah mengadopsi standar internasional atau IFRS. Nah, yang selanjutnya bab 3 atau pembahasan. Nah, untuk pembahasan sendiri di sini penulis juga membaginya menjadi beberapa tahapan. Yang pertama mengenai perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Nah, untuk perbedaannya dapat dilihat dari beberapa aspek. Untuk aspek yang pertama yaitu mengenai standar akuntansi yang digunakan. Untuk akuntansi sektor publik cenderung menggunakan SAP dan IPSAS. Sedangkan untuk akuntansi sektor swasta menggunakan SAK atau IFRS. Kemudian, jika dilihat dari aspek struktur organisasi, untuk akuntansi sektor publik lebih bersifat birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan untuk akuntansi sektor swasta lebih fleksibel sesuai dengan kebijakan perusahaannya. Nah, kemudian dari segi pengawasan, untuk akuntansi sektor publik langsung diawasi oleh PBK atau inspektorat. Sedangkan untuk akuntansi sektor swasta diawasi oleh auditor eksternal atau OJK. Nah, kemudian jika dilihat dari aspek penggunaan laporan keuangan, biasanya akuntansi sektor publik digunakan oleh publik atau DPR, kemudian atau PBK. Nah, sedangkan untuk akuntansi sektor swasta, biasanya untuk laporan keuangannya cenderung digunakan oleh investor, manajemen, dan juga kreditur. Kemudian jika dilihat dari aspek sumber pendanaan atau sumber dana. Nah, akuntansi sektor publik biasanya dananya bersumber dari APBN atau APBD. Sedangkan untuk akuntansi sektor swasta biasanya bersumber dari modal, pendapatan usaha, dan juga utang. Nah, jika dilihat dari tujuannya, akuntansi sektor publik cenderung lebih berfokus pada akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan akuntansi sektor swasta lebih berfokus atau mempunyai tujuan untuk efisiensi dan profitabilitas. Nah, selanjutnya
Implikasi penerapan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Untuk di akuntansi sektor publik sendiri, kita bisa lihat dari tujuan utamanya. Nah, tujuan utamanya sendiri lebih ke meningkatkan transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan sektor publik kepada masyarakat dan lembaga pengawasan. Nah, dari cakupan informasinya sendiri, biasanya SAP mendorong penyajian informasi yang lebih lengkap, meliputi aset, kewajiban, sampai dengan belanja yang belum dibayarkan. Contoh praktiknya seperti pada pemerintahan Jawa Barat, di mana pemerintahan Jawa Barat berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK sebanyak 14 kali berturut-turut. Nah, hal itu ditunjukkan dengan konsistensi dalam penerapan SAP-nya, di mana pemerintahan Jawa Barat mampu menyajikan laporan keuangan yang relevan dan andal. Sedangkan untuk implikasi dari akuntansi sektor swasta bisa dilihat dari standar yang digunakan. Nah, untuk akuntansi sektor swasta menggunakan standar keuangan akuntansi keuangan, di mana standar itu dapat menjamin kredibilitas laporan keuangan serta memudahkan perbandingan dengan perusahaan skala internasional. Nah, dari cakupan informasinya, biasanya perusahaan yang tercatat di BEI wajib melaporkan kinerja kepada pemegang saham, di mana ketika perusahaan tersebut menggunakan standar akuntansi, maka penerapan akuntansi yang baik dapat menarik investor, di mana dengan pencatatan yang baik juga laporan yang disajikan dapat dilihat apakah labanya besar atau labanya kecil. Ketika laporan menyajikan laba yang besar, otomatis sinyal bagi investor pun dalam menanamkan modal semakin tinggi. Karena tanpa adanya akuntansi yang benar, tentunya investor akan ragu dan dalam mengevaluasi kinerja yang dilakukan oleh perusahaan. Yang selanjutnya, contoh praktik nyatanya. Nah, untuk contoh praktik nyatanya, perusahaan yang menerapkan SAK dan administrasi yang baik dapat memudahkan pengambilan keputusan bagi manajemen, kemudian dapat membukakan akses pendanaan dan menarik investor, kemudian meningkatkan reputasi dan kinerja perusahaan, serta menghindari kerugian akibat kesalahan keputusan. Nah, untuk selanjutnya, tantangan yang dialami dalam penerapan akuntansi sektor publik dan swasta. Nah, untuk akuntansi sektor swasta, bentar, mana? Untuk akuntansi sektor swasta, biasanya cenderung memiliki kendala seperti konsistensi penerapan SAP, di mana masih banyaknya entitas pemerintahan yang kesulitan dalam menerapkan SAP yang berkelanjutan. Selain itu, penggunaan teknologi informasinya, di mana masih banyak sekali SDM yang terkendala terhadap apa ya, penerapan sistem IT-nya. Jadi, dalam proses adaptasinya terhadap pencatatan berbasis IT masih terkendala. Kemudian kompetensi SDM-nya. Nah, keterbatasan sumber daya manusia dan memahami pengaplikasian standar akuntansi tentunya itu menjadi salah satu kendala yang dialami dalam penerapan akuntansi sektor publik. Yang selanjutnya, jika dilihat dari akuntansi sektor swasta, di mana tantangan tersendirinya yaitu kompleksitas dari PSAK-nya sendiri. Nah, aturan PSAK yang cukup rumit tentunya menyulitkan beberapa usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan kecil dalam mengimplementasikan aturan atau ketentuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya tenaga operasional, di mana minimnya SDM yang benar-benar memahami PSAK secara mendalam. Jadi mayoritas belum eh, semua orang atau semua karyawan memahami terkait penerapan PSAK secara mendalam. Nah, yang selanjutnya untuk bab 4 mengenai kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama dalam praktek akuntansi publik dan akuntansi swasta tentunya terletak pada tujuan, standar, dan penggunaan laporan keuangannya, di mana untuk sektor publik berfokus pada akuntabilitas, sektor swasta, dan keuntungan sektor swasta, untuk sektor publik biasanya berfokus pada akuntabilitas, sedangkan sektor swasta pada keuntungan dan efisiensi. Nah, untuk SAP dan SAK menjadi standar utama dalam penyajian laporan keuangan yang akurat dan relevan, serta penerapan akuntansi dapat meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan keputusan bisnis. Sedangkan untuk tantangannya masih ada seperti keterbatasan SDM, teknologi, dan kompleksitas aturannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan tadi dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.